teman-teman. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai FYP. Tapi bukan for your page yang ada di TikTok, melainkan for your peace, yaitu rekomendasi langsung dari Allah bagaimana caranya supaya kita bisa tenang dan damai ketika kita menjalani kehidupan ini. Salah satunya adalah dengan menjadi tidak khawatir, yang akan kita bahas melalui Injil Matius bab 6 ayat 25-34. Perikop ini itu berbicara mengenai hal kekhawatiran, teman-teman. Menurut KBBI, khawatir itu merupakan perasaan cemas, takut, gelisah akan suatu hal yang belum tentu diketahui atau belum pasti terjadi. Nah, pasti teman-teman pernah merasa khawatir kan? Saya pun juga pernah merasa khawatir. Khawatir akan pekerjaan, khawatir akan pendidikan. Buat yang jomblo-jomblo mungkin khawatir kapan dapat pacar gitu ya. Apalagi ini kan bulan-bulan kasih sayang. Dan berbagai macam hal yang membuat kita khawatir di dalam kehidupan ini. Tetapi pada perikop ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk tidak menjadi khawatir. Kenapa? Alasannya ada 3. Yang pertama, karena tidak khawatir itu menunjukkan sikap percaya kita kepada Tuhan dan sikap bahwa kita itu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Pada ayat ke-25, Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Nah, tentu sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia, kita perlu untuk menaati perkataan Tuhan. Dan dengan tidak khawatir, kita itu menunjukkan kepercayaan kita kepada Dia, percaya bahwa hidup kita pasti aman di dalam Dia, dan percaya bahwa pemeliharaannya lebih dari cukup di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan Yesus itu baik dan murah hati. Teman-teman pasti setuju semua ya, bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang baik dan murah hati di dalam kehidupan kita. Pada ayat ke-26 dijelaskan bahwa burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak menyimpan makanan di lumbung dipelihara oleh Tuhan, diberi makan, dicukupi segala kebutuhannya. Dan pada ayat ke-29 dikatakan bahwa bunga bakung itu lebih indah daripada pakaian Raja Salomo dengan segala kemegahannya. Kita semua tahu bahwa Raja Salomo adalah seorang yang kaya, dan orang yang kaya biasanya bisa membeli pakaian yang indah, pakaian yang enak dipandang mata gitu ya. Tetapi karena pemeliharaan kasih Tuhan, dikatakan bahwa bunga bakung jauh lebih indah daripada itu semua. Bunga bakung sendiri itu lebih dikenal sebagai bunga lili, yang umurnya tidak panjang dan bahkan dianggap kurang berharga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bukti pemeliharaan Allah itu nyata. Burung-burung di udara dan bunga bakung saja dipelihara oleh Tuhan sehingga nampak indah dan dipenuhi semua kebutuhannya, terlebih kita manusia yang adalah makhluk yang paling dikasihi Allah. Pasti segala kebutuhan kita dipenuhi karena sungguh Allah yang mengetahui segala keperluan kita. Alasan yang ketiga adalah karena khawatir merupakan hal yang sia-sia dan menghambat pertumbuhan iman kita. Pada ayat ke-27 dikatakan bahwa jika kamu khawatir, kamu tidak akan bisa menambah sehasta saja pada perjalananmu. Sehasta itu panjangnya kira-kira 45 cm teman-teman, atau dari ujung siku sampai ke ujung jari. Nah, itu kan merupakan jarak yang pendek ya. Tetapi Tuhan katakan kalau kamu khawatir, kamu tidak akan bisa melangkah dalam jarak yang paling pendek sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak akan bisa membuat kita maju dan tidak ada hal positif di dalamnya, tidak akan menolong apa-apa di dalam hidup kita. Saya secara pribadi juga pernah merasa khawatir. Saya ini sekarang adalah mahasiswi semester akhir. Pada Maret 2020 yang lalu, saya sedang mengambil mata kuliah terakhir saya selain tesis. Pada mata kuliah tersebut, saya diharuskan untuk melakukan magang di 2 tempat, yang kliennya adalah lansia dan orang dewasa dengan penyakit yang berat. Dan dua-duanya merupakan kelompok rentan yang tidak boleh ditemui selama COVID gitu ya. Dan hal itu membuat saya harus berhenti magang. Dan karena tidak ada nilai yang bisa masuk, akhirnya pihak kampus menyarankan saya untuk mengajukan cuti selama 1 semester. Secara pribadi, saya merasa khawatir. Kenapa? Karena saya itu sudah membuat target di dalam hidup saya ketika saya masih duduk di bangku SMP.
ketika saya tahu saya akan kuliah di jurusan apa. Tetapi saya merasa bahwa ketika saya harus cuti 1 semester di perkuliahan saya, itu bisa mengacaukan segala target yang sudah saya buat dari dulu. Pada saat itu saya merasa sangat khawatir akan masa depan saya. Bagaimana ketika saya harus lulus dalam jangka waktu yang telat? Atau bagaimana ketika saya tidak bisa bekerja sesuai dengan umur yang saya inginkan gitu ya. Pada saat itu saya menjadi sangat down, sehingga hal itu membuat saya menjadi malas untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan pada saat itu seharusnya saya bisa mengambil proposal tesis, tetapi karena saya merasa sangat khawatir, saya menjadi down, sehingga proposal tesis saya itu menjadi terbengkalai dan saya tidak kerjakan sama sekali. Baru saya ambil di semester berikutnya ketika saya bisa mulai magang online gitu. Dari situ saya belajar bahwa kekhawatiran itu hanya membuat saya menjadi semakin lemah dan membuat saya kehilangan fokus, sehingga saya tidak bisa melihat hal-hal positif yang terjadi di sekitar saya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menjadi khawatir di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita perlu untuk terus-menerus belajar, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Pada ayat ke-30 terdapat kalimat, "Hai kamu orang-orang yang kurang percaya." Kalimat ini merujuk dan juga sebagai teguran bagi kita yang seringkali merasa khawatir di dalam kehidupan ini. Dengan berserah kepada Tuhan, kita menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, seperti yang dikatakan pada ayat ke-32. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini adalah golongan orang-orang yang karena kekhawatirannya akan kesejahteraan hidupnya, mereka sibuk mencari hal-hal duniawi, mencari materi-materi di dunia, sehingga mereka melupakan bahkan meninggalkan Allah. Allah tidak ingin kita menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Allah ingin kita mencarinya. Ini juga bisa sebagai langkah yang kedua. Pada ayat ke-33 dikatakan bahwa kita perlu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita terus-menerus belajar untuk memfokuskan diri kita pada nilai-nilai yang sesuai dengan Allah, dan kita belajar untuk terus bersandar penuh kepada Allah. Jika kita terus fokus kepada Allah, kita akan menemukan kedamaian dan kita percaya bahwa segala kebutuhan kita akan dipenuhi, karena sungguh Allah yang paling mengetahui kehidupan kita. Kita juga tidak perlu khawatir akan hari esok seperti yang dikatakan pada ayat ke-34, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jika kita menambahkan permasalahan di hari esok, permasalahan yang belum terjadi, itu hanya akan menambah beban pikiran kita. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh membuat rencana atau membuat target di masa depan, tetapi maksudnya di sini adalah kita tidak perlu khawatir akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk percaya dan berserah kepadanya. Kita juga terus belajar untuk memfokuskan diri kita kepada Allah agar kita tidak perlu merasa khawatir. Dan kita harus percaya satu hal, bahwa semuanya akan aman di dalam Dia yang mengasihi kita. Mari saat ini saya ajak teman-teman untuk berdoa agar kita tidak menjadi khawatir di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap rema, untuk setiap pelajaran yang boleh kami terima. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi diri kami masing-masing, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berserah penuh hanya kepadamu, sehingga kami tidak menjadi khawatir di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami masih merasa khawatir akan apapun itu di dalam kehidupan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh angkat segala kekhawatiran kami, dan Tuhan yang ganti dengan iman yang penuh kepadamu, sehingga kami tidak menjadi khawatir akan apapun juga. Ajarkan kami untuk terus percaya kepadamu, bahwa hidup kami akan aman di dalam Engkau. Ini setiap diri kami, ini setiap doa kami, hati kami Tuhan, kami serahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat ya teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.